Buat teman-teman sekalian mungkin pada lihat kan, dan pada zaman sekarang ini kayaknya sepeda listrik ataupun juga motor listrik apa segala macam itu kan lagi hype banget kan. Mulai dari perkotaan sampai desa-desa terpelosok itu sekarang udah banyak banget tuh penggunaannya. Tetapi di balik kepraktisannya tersebut selalu ada kekhawatiran. Gimana tuh nasib baterainya? Kan kita semua tahu ya, kayak overcharge itu kan adalah musuh utama yang bikin usia baterai itu cepet drop. Nah, tapi tenang teman-teman, karena di video kali ini Pichel akan bahas sebuah barang yang mungkin simple banget, kecil banget, tetapi ini bisa jadi solusi cerdas buat masalah tersebut. Terutama buat kita yang suka lupa cabut colokan tersebut. Kita mending lihat sama-sama aja ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan mereview sebuah produk, yaitu sebuah smart plug ataupun colokan pintar dari brand Rabbit, yaitu Rabbit Smart Plug 2-in-1 plus juga menjadi Bluetooth gateway. Dan oleh karena itu di video kali ini kita akan bahas nanti lengkap kumpas tuntas soal produk ini, mulai dari kelengkapan pembelian, desain dan build quality, fitur unggulan, dan juga proses pairing serta bahas sampai ke aplikasinya juga. Kira-kira apakah memang produk ini worth it ataupun kita akan skip aja gitu kan? Jadi mending langsung kita mulai aja reviewnya. Pertama-tama kita mulai dulu dari sisi kemasan terlebih dahulu, di mana produk ini datang dengan kemasan yang didominasi oleh warna hitam dengan kombinasi warna hijau. Untuk finishingnya sendiri pun ini sudah seperti kemasan produk-produk zaman now, yaitu perpaduan antara doff dan juga spot UV yang memang bikin agak mengkilap. Ini kayaknya udah jadi template banget lah ya zaman sekarang, karena beberapa produk yang Pichel review belakangan ini selalu menggunakan combo yang seperti ini. Nah, lanjut di bagian depan, nanti pada bagian depan ini terdapat visual tampak samping serta nama produk, dan selain itu ada juga tagline Energy Saving and Control serta informasi tegangan yang disupport. Beranjak ke sebelah kiri, nanti di sini terdapat visual produk tampak atas ditemani juga dengan tulisan Easy Pairing dan juga kumpulan infografis aplikasi pendukung serta platform OS dan third party voice command. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian sisi kanan produk, di mana di sini merupakan satu-satunya yang menggunakan background hijau pada kemasannya. Terdapat infografis selling point utama dari produk ini, lalu QR code kepada buku panduannya. Sedangkan untuk bagian belakang, palingan hanya terdapat tulisan yang menjabarkan selling point tadi, informasi garansi, serta informasi produsen. Dan yang terakhir di bagian atas dan bawah, ini simple banget, karena pada bagian bawah paling cuma ada informasi sertifikasi, sementara pada bagian atas terdapat nama brand, yaitu Rabbit, serta tagar hashtag semakin pintar. Dan lebih lanjut, pada saat Pichel bongkar isi paket penjualannya, ini surprisingly isinya simple banget ya. Dimana terdapat satu unit produk, satu kartu garansi, dan juga user manual. Dan kalau ditanya ada gimmick tambahan gak ya bang gitu ya, paling kan pada bagian dalam kemasan aja, ada slot khusus untuk naruh produk biar nggak goyang-goyang. Dan selebihnya memang gak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Jadi mending kita masuk ke bagian desain aja ya. Nah, untuk urusan desain, secara keseluruhan ini nanti didominasi dengan warna putih. Namun terdapat juga aksen abu-abu pada bagian atas di lubang colokan, dan juga pada tulisan di seluruh bodi produknya. Tulisan tersebut adalah tulisan brand Rabbit. Dan ada juga tulisan Bluetooth Gateway pada sisi sampingnya. Serta nggak lupa juga ada informasi tegangan dan juga ikon sertifikasi pada bagian bawah. Selain itu terdapat juga tombol power yang punya LED indikator berwarna biru saat kondisi sedang menyala. Sementara kalau kita pindah ke urusan fisik, maka smart plug ini tuh punya dimensi yang compact, yaitu di 5,4 dikali 8,8 cm dengan bobot yang ringan banget, yaitu cuma 74 gram aja. Jadi ini nggak akan makan tempat, apalagi nutupin soket sebelahnya. Sayangnya untuk pilihan warna memang nggak bisa banyak berharap banyak lah di sini. Mereka cuma sediain satu warna aja, yaitu yang sedang Pichel review saat ini. Lanjut ke build quality, Pichel akui, karena begitu kita pegang produknya, ini tuh terasa kokoh dan juga solid banget. Mau kita banting, ya nggak juga lah ya, belum ada drop test juga di channel ini kan. Dan saking solid dan rapihnya pun kita juga nggak akan nemuin satu pun baut di sisi manapun. Ini sebagai indikasi bahwa desainnya yang clean dan juga memang ujung-ujungnya menghindari untuk terjadinya bongkar-bongkaran lah. Nah, sedangkan untuk urusan material, maka material yang digunakan di produk ini adalah plastik ABS yang memiliki finishing doff matte. Kesannya memang jadinya membuat produk ini nggak murahan ya. Pastinya akan anti jejak jari lah. Jadi bisa lebih mending pakai yang doff matte gini daripada glossy ya kan. Glossy itu kayak mewah tapi lama-lama lecet guys, taruh, colok, kegesek sana, kegesek sini. Nah, salah satu detail penting yang ada di sini juga adalah jenis colokan yang digunakan oleh smart plug ini. Di mana produk ini menggunakan colokan tipe F. Atau nama lainnya adalah Shuko, ya kan? Bukan Sukro ya. Itu beda lagi guys. Karena memang Sukro enak juga ya kali ya. Karena belum makan nih guys. Dan memang jenis ini sangat umum dan kompatibel buat di Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir soal adapter-adapteran. Selama teman-teman masih tinggal dan hidup di Indonesia,
harusnya aman. Buat yang kurang familiar dengan tipe-tipe colokan itu kayak gimana, nah Pichel tampilin gambarnya sekalian di layar ya biar teman-teman bisa lihat lah. Dan perlu teman-teman tahu bahwa colokan tipe F ini dipakai di banyak negara, seperti di Eropa dan Korea Selatan. Dan yang Pichel suka karena mereka menguatkan akan poin khusus, di mana dia memiliki fitur child safety. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk melindungi agar anak-anak kita yang kepo-kepo itu gitu ya, mereka tuh nggak colok-colok gitu. Dan di lubangnya tuh udah ada pelindung otomatis yang super ketat. Pelindungnya nanti cuma bisa terbuka kalau dua lubangnya itu ditekan secara bersamaan. Dan Pichel iseng coba buktiin, coba colok cuma satu sisi, dan memang beneran nggak bisa masuk ini. Dan ini membuat berarti smart plug ini udah tergolong lebih aman, terutama buat teman-teman yang anaknya tuh liar banget, anaknya nggak bisa dibilang diam gitu ya. Dan mungkin banyak gitu anak-anak di rumah, ataupun mungkin anak-anak yang iseng, ya ini akan aman lah. Oke, sekarang kita akan masuk kepada spesifikasi teknis dari produk ini. Dan buat teman-teman yang udah jeli di bagian unboxing tadi, maka Stacker ataupun smart plug ini sudah support akan dual koneksi, yaitu menggunakan Wi-Fi 802.11b, G hingga N, dan mendukung frekuensi 2.4 GHz dan juga Bluetooth versi 4.2. Nah, kombinasi ini yang bikin koneksinya tuh seamless dan juga cepat banget. Klaim jangkauannya pun sendiri tuh bisa jauh, bisa sampai 15 dan 20 meter di ruang tertutup, ataupun kalau dalam kondisi terbuka bisa sampai ke 30 meter. Dan mumpung teman-teman lagi nanya bahas soal koneksi, maka ini menurut Pichel salah satu pertanyaan yang mungkin teman-teman akan bisa tanyakan. Yaitu pertanyaannya adalah, Bang, kan ini kalau misalnya pakai wifi gimana bang? Kalau internetnya mati bang di rumah bang, ya kan? Schedule dan timernya jalan nggak gitu kan? Nah, Pichel udah cobain langsung dan semua fitur-fitur yang ada di situ kebanyakan masih bisa berjalan dengan baik. Contohnya kalau Pichel udah ngeset schedule di rumah gitu ya, untuk smart plug ini, maka walaupun internetnya mati, dia tetap akan jalanin schedule-nya seperti biasa. Jadi harusnya teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya internet mati gitu ya. Nah, kita geser ke urusan daya dulu. Dimana smart plug ini mendukung daya hingga 16 ampere dengan voltase lebar di 100 sampai 250 volt. Sehingga daya maksimum yang bisa dialirkan sampai ke smart plug ini adalah 2300 watt. Ya, jadi hati-hati teman-teman. 2300 watt walaupun terkesan besar, ya tapi hati-hati aja karena kan kayak PC aja Pichel ini udah sampai kayak udah berapa ya? Udah 1000-an lebih gitu kan. Nah, itu udah 1000. Colokin lampu-lampu apa segala macam ya. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan pemanfaatan dayanya. Dan oleh karena itu kalau teman-teman mau pakai buat ngecharge kayak contohnya sepeda listrik, water heater, ataupun PC gaming yang power supply-nya besar, maka mohon diperhatikan dulu ya. Harusnya sih aman, tapi lebih baik better safe than sorry lah bahasa pepatahnya. Nah, terakhir soal aplikasi dan ekosistem, maka produk ini sendiri menggunakan aplikasi andalan dari Smart Life yang sudah ada dari zaman dulu kala, yaitu Tuya, ya, di mana dia sudah support untuk di Android dan juga iOS. Aplikasi ini memiliki UI yang friendly user banget, di mana dia memiliki juga fitur voice control dan juga bisa perintah pakai suara menggunakan Google Home, Siri, ataupun juga Alexa. Jadi urusan smart home harusnya buat kita yang udah main di sana cukup lama harusnya nggak terlalu khawatir lah. Dan kalau begitu sekarang kita akan langsung masuk aja ke sesi tahapan pairing dan juga bahas aplikasi, di mana ini akan disampaikan oleh Gio. Silakan Jo. Halo guys, balik lagi bareng Gin di sini dan kali ini Gin bakal ngebahas soal pairing dan aplikasi untuk si smart plug. Smart plug yang ini ya. Nah, sebelum kita mulai, pastiin teman-teman udah ada di area yang wifi-nya 2,4 GHz. Kalau udah, langsung aja kita download aplikasi itu ya di App Store maupun Play Store. Nah, karena di sini Gin udah ada aplikasinya, jadi langsung aja kita lanjut ke dalam aplikasinya. Di sini kita harus regis lagi ya. Tapi sih Gin gak bakal ngejelasin panjang-panjang ya soal regisnya. Kan udah pernah kita jelasin dulu di yang Smart Lamp ya. Nah, kita download aplikasi Tuyanya. Sama aja kita add device. Di pojok kanan atas tuh ada logo plus ya. Pilih add device. Lah kita cek dulu nih. Tuh, Bluetooth. Kita cek dulu Bluetoothnya udah nyala atau belum. Nah, di sini Gin belum nyalain dulu. Nah, habis kita nyalain Bluetooth, kita colokin smart plug-nya ya ke listrik tentunya. Nah, sini kan warnanya biru. Kalau udah warna biru, tandanya tuh dia lagi on ya, udah nyala. Nah, tapi di sini kan nggak kedetek. Jadi kita harus nyoba pairing dulu dengan ngereset dia. Caranya teman-teman di sini harus dimatiin dulu. Tunggu 10 detik. Oke, kita nyalain lagi. Lalu kita tahan ya, kita tekan nih si logo on off-nya. Tombolnya ini kita tahan 5 detik. Oke, kita lepas. Kita tunggu.
Nah, dia mati, tadi nyala sendiri maksudnya, maaf. Nyala sendiri. Nah, udah kedap-kedip, tandanya dia udah firing ya. Nah, ini kan langsung ketemu tuh, kedetek di handphone kita nih, di aplikasi Toya ini. Langsung aja kita pencet. Wi-Fi-nya jangan lupa yang 2,4 GHz. Pilih oke, kita tungguin sebentar. One eternity later. Sudah selesai? Lumayan cepat bukan? Kita sudah masuk UI dari si smart plug-nya sekarang. Simple aja kan? Cuma ada 4 tombol-tombol lain di sini. Yang pertama ada timer. Ngomong-ngomong soal timer ini kayak kalau kalian mau nge-schedule aja buat si plug ini. Lalu ada countdown buat hitung mundur. Lalu ada power. Di sini sebenarnya tuh kayak tombol on off tapi versi di aplikasinya. Kalau mati dia bakal berubah jadi warna abu-abu. Di sini juga lampunya mati tentunya. Kalau dipencet lagi dia akan berubah jadi warna cyan ya. Warna cyannya tuh. Di sini juga nyala tentunya. Lalu ada settingnya jelas lah buat setting. Lalu ada gateway. Gateway di sini nih untuk nyambungin lebih dari satu device. Daripada Gin ngejelasin ribet-ribet, mending Gin kasih contoh aja ya. Ini kita colokin aja langsung. Nah, kita nyalain. Nah, kan di sini ada add device nih ya, teman-teman. Pencet aja device-nya. Klik yang associated with device. Nah, itu ada tuh lampu-lampuan yang waktu dulu pernah kita bahas juga. Nah, kita pilih confirm, join. Oke, tunggu lagi loading, nggak lama kan, cepet. Nah, itu dia udah ada tuh. Kalau kita pencet ini, kita jadi juga bisa ngatur si lampu ini lewat sistemnya si plug-nya. Dan terakhir di pojok kanan atas di sini ada logo pensil. Ini kalau teman-teman pencet, ini tuh mirip kayak yang lem kemarin. Ini fungsinya bisa kayak teman-teman kalau mau ngubah-ngubah nama plugnya biar buat nentuin ini buat apa, ini buat apa. Ini nih udah smart plug Bluetooth gateway kipas gitu lah. Nah, terus di sini juga ada third party control. Kalau teman-teman mau ngatur voice control gitu, di sini udah ada Alexa sama Google Assistant tentunya. Lalu ada device information, create group, check device, share device, message notification setting, dan lain-lain tentunya. Dah gitu aja dari Gin untuk tes firing dan pengenalan aplikasinya. Jadi sampai jumpa ya teman-teman. Bye bye. Overall, menurut pribadi Pichel, Rabbit Smart Plug 2-in-1 dan juga sebagai Bluetooth Gateway ini adalah merupakan barang yang bisa banget memudahkan beban hidup kita. Ya meskipun nggak serta-merta bantu bayar cicilan juga, tapi ada peranan tersendiri lah untuk mencegah pikiran kita makin menumpuk. Dan tagihan listrik juga makin menumpuk. Nggak ada lagi tuh yang namanya drama-drama lupa cabut listrik, lupa cabut colokan yang bisa memicu akan perang dunia ketiga ataupun juga memicu akan keretakan rumah tangga. Nah memang secara fitur gak terlalu banyak yang disiapkan oleh smart plug ini. Tapi minimal fitur esensial seperti on-off, scheduling, dan juga countdown itu sudah lebih dari cukup dan hadir di produk ini. Justru menurut Pichel adalah senjata utama di sini adalah menguatkan klaim energy saving dan kontrol mereka. Dan yang paling penting ini solusi aman buat perangkat yang rentan overcharge. Misalnya sepeda listrik, power bank, kamera, gaming peripheral, dan masih banyak lagi. Sederhananya ini dia punya value yang melebihi dari harganya gitu ya. Dan selain fungsi utama yang tadi, ada juga yang namanya fitur Bluetooth Gateway yang Pichel jamin berguna banget. Nah ini solusi buat kita yang punya banyak perangkat smart home ekonomis, tapi yang cuma bisa pakai Bluetooth doang. Dan ini menjadikan smart plug ini tuh menjadi kayak mandor ataupun hub di rumah ini. Dan dia bakal menerima perintah dari Wi-Fi di HP kita, kemudian ditransmit langsung menggunakan Bluetooth-nya tadi ke semua perangkat-perangkat Bluetooth gitu ya. Jadi ini rumahnya jadi makin smart gitu. Apalagi dengan produk kita yang kemarin yang lampu itu kan cuma pakai Bluetooth ya. Nah ini bisa di-connect ini gitu. Jadi mereka bisa sepasang gitu. Dan untuk harganya sendiri, maka Rabbit Smart Plug 2-in-1 dan Bluetooth Gateway ini dibanderol dengan harga Rp125.000. Di mana ini sudah tersedia di toko resmi Rabbit, di toko online dan juga toko hijau. Kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com.
Teman-teman, Pical juga mau ingetin jangan lupa main YouTube channel yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, BMG Fam sama soal kita Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dulu channel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ya kan, nanti kan kita coba tinggal pencet. Mana sih? Aduh, HP lagi di-charge lagi. Udah overcharge guys. Harusnya kita pakai yang rapid kali ya tadi ya. Hey, ye. Hey, ye.